7 faktor yang menjelaskan inkonsistensi antara ukuran keyakinan dan perasaan perilaku. Yang pertama, kurangnya kebutuhan sikap yang menguntungkan memerlukan kebutuhan atau motif sebelum dapat diterjemahkan. Yang kedua, kurangnya kemampuan penerjemahan keyakinan menguntungkan terhadap kepemilikan yang membutuhkan kemampuan. Yang ketiga, kegagalan sikap mempertimbangkan relatif. Contohnya, seseorang yang memberi keyakinan positif dan seseorang yang memberikan keyakinan positif terhadap iPod, tetapi dia tidak memiliki iPod atau membeli merek lain. Yang keempat, kurangnya keyakinan dan mempengaruhi jika komponen kognitif atau faktor yang keempat itu faktor yang berhubungan dengan kekuatan belajar seperti pentingnya pesan keterlibatan, reinforcement, dan repetition juga terkait kekuatan sikap sejak attitude umumnya dipelajari. Yang kelima, kegagalan mempertimbangkan pengaruh interpersonal sikap individu diukur sebagai contoh di atas. Yang keenam, kegagalan untuk mempertimbangkan faktor situasional merek sikap sering diukur independen dari situasi pembelian. Yang ketujuh, isu-isu pengukuran sulit untuk mengukur semua aspek yang relevan terhadap sikap. Selanjutnya, individu dan situasional karakteristik yang mempengaruhi sikap. Perubahan sikap ditentukan oleh faktor individu dan situasional serta kegiatan pemasarannya. Faktor individu termasuk jenis kelamin, kebutuhan untuk cognition, pengetahuan konsumen, dan etnis. Faktor situasional meliputi konteks program, tingkat gangguan penampil, dan membeli kesempatan. Pemasar terus fokus perhatian pada keterlibatan konsumen yang memiliki sebuah kebutuhan yang saat ini membuat keputusan pembelian. Keterlibatan konsumen adalah faktor motivasi penting yang mempengaruhi pengolahan elaboratif, pembelajaran, dan sikap. Elaborasi model atau yang disingkat dengan ELM adalah teori tentang bagaimana sikap terbentuk dan perubahan dalam berbagai kondisi keterlibatan. Dengan demikian, ELM mengintegrasikan individu, situasional, dan faktor pemasaran untuk memahami sikap. Salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibiliti dari setiap sumber adalah jika konsumen percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang membayar sumbernya atau dukungannya. Ini adalah hal yang relevan untuk selebriti atau atlet yang dibayar dalam jumlah besar untuk endorsement mereka. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang endorser, yakni penyokong dalam produk perusahaan. Endorser seringkali yang digunakan adalah atlet dan selebriti. Penelitian menemukan bahwa 62% konsumen mengatakan bahwa kepribadian dari endorser dalam hal ini adalah atlet dan selebriti sama pentingnya dengan raihan prestasi profesional mereka. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah keahlian selebriti dan juga atlet-atlet profesional. Namun, menggunakan selebriti sebagai endorser juga menciptakan risiko khusus. Salah satu risikonya adalah overexposure. Jika selebriti mendukung banyak produk, maka reaksi konsumen mungkin akan menjadi kurang positif. Dengan demikian, mungkin pemasar akan mempertimbangkan untuk membatasi jumlah produk mereka. Contohnya yaitu Pepsi. Pepsi telah memiliki masalah dengan iklan yang mereka tampilkan, yaitu dengan ketika mereka memilih Madonna dan Michael Jackson sebagai bintang iklan mereka. Pada saat itu kedua selebritis tersebut terlibat dalam masalah kontroversi publik. Kemudian Coca-Cola dan Nike juga memiliki masalah dengan Kobe Bryant saat Kobe Bryant bermasalah dalam tuduhan penyerangan seksual. Kemudian saya akan bahas tentang sponsor.
Sponsor yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan dukungan keuangan untuk acara, seperti Olimpiade dan sebuah konser. Salah satu kegiatan pemasaran yang paling berkembang pesat di Amerika yang mencapai industri miliaran dolar. Sponsorship di Amerika Utara tumbuh sebesar 30% antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Potensi untuk menghasilkan goodwill sponsor sangat tinggi di kalangan penggemar fanatik. Juga dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang baik. Ya, berikutnya saya akan membahas tentang iklan. Salah satunya itu iklan yang dibangun dengan rasa humor. Iklan yang dibangun dengan penuh rasa humor akan meningkatkan perhatian daripada konsumen atau audiens, terutama dari orang-orang yang memiliki rasa humor yang tinggi. Efektivitas dari rasa humor umumnya meningkat ketika humor berkaitan dengan produk atau merek dengan cara yang dipandang sesuai dengan target dari audiens. Ya, iklan yang dibangun dengan penuh rasa humor terbukti sukses dalam menarik perhatian dari konsumen. Karena kehidupan kita tidak terlepas dari rasa humor. Lihat saja wajah saya penuh rasa humor. Kemudian saya akan menjelaskan tentang iklan-iklan perbandingan, yaitu perbandingan langsung atau membedakan fitur atau manfaat dari dua atau lebih antara merek. Perbandingan iklan lebih efektif daripada iklan yang non-korporatif dalam menghasilkan perhatian. Ya, akhirnya kita sampai pada segmentasi pasar dan pengembangan produk. Segmentasi pasar atau mengidentifikasi segmentasi pasar adalah salah satu aspek kunci dalam pemasaran atau marketing. Segmentasi pasar berdasarkan atribut yang paling penting disebut dengan segmentasi manfaat. Untuk mengetahui segmentasi manfaat, para pemasar harus mengerti tentang info dan ya info-info penting agar pemasar dapat berhasil memasarkan produknya. Kemudian dalam hal pengembangan produk, pemasar harus selalu mengembangkan dalam iklan, termasuk iklan, desain, dan dalam hal kuantitas. Karena seiring berjalannya waktu, persaingan semakin ketat, maka kita harus bisa mengalahkan brand-brand atau merek-merek pesaing, sehingga kita dapat memasarkan produk yang kita produksi dengan sebaik-baiknya. Ya, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.